Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, roh kita, dan tubuh kita menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Satu pujian mari kita angkat bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Haleluya. Sebab itu kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudaraku, hari ini kita mau mengakui kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita tinggikan. Berikan hati, berikan roh kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
menyembah-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah kami, tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau sudah memberkati, melindungi dan menjaga kami sepanjang minggu sudah berjalan. Dan hari ini Tuhan, kami boleh ada di hari Minggu ini, di minggu pertama di bulan yang baru Tuhan. Mensyukuri atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau datang beribadah kepada Engkau sebagai tanda syukur kami kepadamu dan membawa persembahan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus ibadah kami dari awal sampai selesai. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memperoleh kemenangan dan kebebasan untuk kami boleh memuliakan Engkau. Seluruh umat Tuhan yang beribadah diurapi Tuhan. Dan kami semua di setiap tempat anak-anak-Mu berada beribadah, ada lawatan Tuhan terjadi. Haleluya. Mengurapi setiap hamba-Mu yang akan melayani-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita terus menyanyi bagi Tuhan. Kita terus memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan layak dipuji. Besar dan perkasa Allah kita. Puji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Mari puji Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi katakan, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya saudaraku. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang perkasa dan Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Nya tiada terukur, kuasa-Nya tiada terbatas. Itu juga akan menjadi bagian gereja Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada terukur, besar kasih setia
setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur kepadanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Haleluya. Kadang terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Biarlah saudara, kita tetap yakin, kita tetap setia, kita tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Satu pujian, harapan kita hanya di dalam Tuhan. Sebab itu, letakkan hidup kita selalu di dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Oh haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu. Oh haleluya. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Namamu berkuasa
merasakan ketenangan hanya di dalam tangan Tuhan. Hari ini saudaraku, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia sedang melawat setiap kita. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, aku akan mendapat keamanan bersamamu. Aku hanya akan mendapat keamanan di dalam tangan-Mu. Ini semua menjadi doa kita sekarang. Haleluya. Karyanya sempurna. Dia selalu menjagai kita. Dia selalu melindungi kita. Sebab itu mari kita jangan pergi dari Dia. Tetaplah ada bersama Tuhan. Tetaplah dekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan dekat kepada kita. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu indah Tuhan Engkau bagi kami. Terlalu mulia Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ya, aku selalu Tuhan mengagumi Engkau. Biarlah kami selalu mengagumi akan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami. Oh haleluya. Kami hanya dapat berkata Ebenezer, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Karya-Mu Tuhan selalu sempurna bagi kami. Haleluya. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya.
kepadamu Bapa. Pujian yang dapat kami naikkan kepadamu Yesus dan Roh Kudus. Biarlah semua boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kuasa pujian itu datang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Karena pujian itu ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan. Mari berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk sampaikan berita sorga kepada kami. Haleluya, urapan Tuhan atas hamba-Mu dan bagi kami semua yang mendengarkan. Bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021. Ibadah kita secara online disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema peringatan akan keselamatan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Allah, bahwa Tuhan yang memperkasai tentang keselamatan itu. Dan Allah yang berkuasa melakukan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang kita baca adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Bukan saja kepada jemaat di Kolose, kepada kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Allah lah yang melakukan keselamatan itu. Dikatakan ayat yang ke-13, Ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Hari ini kita mengambil perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Kita memperingati akan keselamatan yang Tuhan kerjakan. Karya Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Tapi kita bukan saja memperingati, tapi kita harus mempercayai karya Tuhan itu, kuasa Tuhan yang sudah dikerjakan buat manusia untuk keselamatan. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang melepaskan kita
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita, yang memindahkan kita ya, dari belenggu kekuasaan si setan dan memindahkan kepada kerajaan anaknya. Kita tahu bahwa di dalam pasal 1 ayat yang ke-33 bahwa Yesus disebut anak Allah. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Ayat 33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus datang ke dalam dunia, bentuk daripada kasih Tuhan yang begitu besar. Karya Tuhan melakukan penebusan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa kita. Dia memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Efesus pasal yang kedua ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh dan menjadi dekat oleh darah Kristus. Tuhan mendekatkan kita, Dia memindahkan kita. Efesus di sana katakan juga bahwa ayat yang pertama ayat ke-7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, panjang, lebar, dalam, lewat penebusan di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa kita lewat darahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, manusia tadinya sempurna, tapi karena nenek moyang kita berbuat dosa, karena kesalahan nenek moyang kita, maka keturunannya pun karena satu orang kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Upah dosa adalah maut, kebinasaan yang kekal, neraka. Tetapi Tuhan dengan kuasanya melepaskan kita, menebus kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, merebut kita, memindahkan kita dari kerajaan setan masuk ke dalam kerajaan Allah, dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan menyelesaikan, menebus dosa kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Di dalam bahasa aslinya kata dosa itu banyak artinya. Dikatakan Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang. Ada tanda kehilangan tanda itu, kemuliaan Tuhan. Ini arti daripada dosa itu juga. Arti daripada dosa itu juga menunjuk kepada ketidaktaatan, tidak mau dengar, melawan hukum Allah, menunjukkan kepada kekerasan hati, tidak mau
ya, diberitahu, dinasihati. Bebal, ya, itu juga menunjuk kepada kejahatan, pelanggaran, ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menebus kita, ya, lewat darahnya yang mahal, ya, pengorbanan di atas kayu salib, ya, dia membayar penebusan itu dengan harga yang mahal, darahnya sendiri, ya, dia menebus dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya bahwa dengan kita, ya, makan roti dan anggur, kita harus percaya bahwa Tuhan telah, ya, menebus dan dia mengampuni dosa kita. Dia melepaskan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya. Kalau Tuhan berkuasa, ya, dia menyelesaikan dosa kita, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dia mengampuni kita, tentu dia berkuasa juga menolong kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Apapun permasalahan kita, sakit penyakit kita, tantangan kita, ya, kalau Tuhan saja bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaannya, ya, dia menebus, mengampuni kita, tentu dia berkuasa juga menolong kehidupan kita, ya. Dia yang melakukannya dengan kuasanya, menyelamatkan kita, ya. Bukan saja dia melepaskan, memindahkan kita ke dalam kerajaannya, ya. Kita dikatakan juga dia memberikan hidup yang baru, ya. Kita diberikan hidup yang baru, ya, lewat keselamatan yang Tuhan kerjakan, ya. Kita menjadi miliknya Tuhan. Kita memiliki hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita sebagai miliknya Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran, ya, melakukan kehendak Allah, ya. Kita bisa, ya, mengucap syukur, ya, beribadah kepada Tuhan, ya, memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Selain bahwa Tuhan memperkasai, Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, ya, dengan mengerjakan keselamatan itu, Tuhan juga mengingatkan kita lewat keselamatan itu ada tanggung jawab, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 116 ayat yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pemazmur, ya, mengakui, percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, ya. Ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan. Bukan saja kita mengakui kekuasaan Tuhan, kita patut mengucap syukur, ya, dengan apa yang Tuhan lakukan, ya, dengan kita percaya akan kuasa Tuhan yang memperkasai, yang menyelamatkan, yang memindahkan, melepaskan kita, yang mengampuni kita. Kita juga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, ada tanggung jawab, yaitu mengangkat piala keselamatan, menyerukan namanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya,
ya. Setelah dia menampakkan diri, setelah kebangkitannya berkali-kali berulang-ulang, dia katakan kepada murid-murid, engkaulah saksiku, ya, untuk menyatakan, ya, kepada orang lain bahwa dia sudah bangkit. Kita juga, ya, mengangkat piala keselamatan, menceritakan, membagikan, ya, keselamatan itu juga kepada orang lain. Kita menjadi saksinya Tuhan. Itu tanggung jawab, ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya. Bukan saja kita memperingati, mengakui kekuasaan, tetapi kita juga mengingatkan kita ada tanggung jawab untuk mengangkat piala keselamatan, menceritakan keselamatan itu kepada orang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya mereka juga, ya, mengalami, ya, keselamatan itu, ya, penebusan, pengampunan akan dosa mereka, dan mereka boleh dilepaskan dari kuasa kegelapan dan mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, ya, menerima, ya, hak, ya, kemuliaan yang lebih besar, ya, bersama-sama dengan Tuhan di kerajaannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, jemaat Tuhan, tak kala engkau ambil perjamuan Tuhan, roti dan anggur, bukan saja ini sebagai lambang tubuh dan darah, tetapi kita mempercayai ini adalah tubuh dan darah. Kita bersatu, ya. Tuhan memberikan hidup yang baru. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia Immanuel yang menyertai kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ada tanggung jawab kita untuk menceritakan, ya, keselamatan itu kepada orang lain. Lalu Bapak Ibu, kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita harus menceritakan, bukan saja menceritakan, tapi kita harus menjadi, Paulus katanya juga, surat terbuka, harus menjadi kesaksian buat orang lain, ya, hidup kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Hanya Tuhan yang berkuasa melepaskan, memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan, ya, dari kerajaan si setan kepada kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang sudah dilepaskan, sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, ya, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi surat-surat terbuka. Dikatakan tentu mereka akan mengasihi sesamanya, ya, menyatakan kasih filia, ya, kasih persahabatan, mengasihi sesamanya. Dia tidak akan membenci, karena orang yang membenci dikatakan sama dengan dia pembunuh, dan mereka tidak memiliki hidup yang kekal, ya, dan dikatakan mereka tetap di dalam maut kalau kita ada kebencian kepada sesama kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jadi kita harus menyatakan juga, ya, di dalam kehidupan kita saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain, saudara-saudara. Kita tidak boleh membiarkan akar kepahitan, kebencian itu, ya, ada di dalam kehidupan kita, karena kita sudah dipindahkan. Kalau masih ada, dikatakan kita masih ada di dalam maut,
ya, dan kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dipindahkan oleh Tuhan, maka kita ya harus ya saling mengasihi. Ya, dikatakan ayat yang ke-12, bukankah seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya? Apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ya, dunia biasa, ya, kalau mereka ya membenci kita, ya. Tapi kalau kita ya anak-anak Tuhan saling membenci dengan sesama kita, saudara-saudara, firman Allah katakan kita masih tetap di dalam maut, ayat 13, dan kita tidak memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah ya, kasih Allah ini ya nyata di dalam kehidupan kita, ya, karena kita sudah mengalami. Ayat 16, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara, dan kita mau menyatakan kasih Allah, ya, kasih kita semakin bertumbuh, ya, kasih Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita hari ini makan tubuh dan darah Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, ya, memindahkan kita dari, ya, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dia menebus kita, mengampuni dosa kita, dan Tuhan berkuasa juga menolong kehidupan kita, dan kita juga mempunyai tanggung jawab, ya, menceritakan keselamatan itu kepada orang lain. Bukan itu saja, hidup kita, ya, yang sudah ya diubah, diberikan hidup yang baru, penuh dengan pengharapan, kita menjadi surat-surat terbuka, ya, kita mau menyatakan kasih Allah, ya, kepada sesama kita, ya, dan kasih kita ya semakin bertumbuh. Biarlah kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, persiapkan diri dengan roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Kita akan lakukan sama-sama setelah kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan dan kita akan melakukan bersama. Setelah mendengar firman Tuhan, kita minum anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah melepaskan kami
dari kuasa kegelapan, kuasa si setan. Engkau telah memindahkan kami kepada kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menebus kami. Kami percaya Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah mengerjakan keselamatan itu. Engkau telah memberikan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan. Kami menjadi miliknya Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak mau membiarkan hidup kami goyah. Kami tidak mau membiarkan hidup kami dikalahkan. Kami akan tetap bertahan. Kami akan senantiasa bersabar. Kami kuat di dalam kekuatan Engkau. Dan kami akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Karena Tuhan berkuasa menolong kehidupan kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Engkau mengasihi kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami untuk menceritakan berita keselamatan, menyerukan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami. Engkau yang sudah mengubahkan, memberikan hidup yang baru. Kami adalah milik Tuhan. Kami menjadi surat-surat yang terbuka. Biarlah kami saling mengasihi satu yang lain. Tidak ada kebencian, kepahitan di antara kami. Karena Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Darah-Mu yang mahal melakukan penebusan dan mengampuni. Kami juga mau mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau lihat kami semua, umat-Mu secara khusus yang mengikuti ibadah online hari ini. Kami semua yang Tuhan mengikuti ibadah online ini, Tuhan jamah. Kami percaya akan kuasa keselamatan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu dapat menolong kehidupan kami, dapat mengubah hidup kami. Engkau akan membawa kami kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Engkau pasti menyelamatkan kami. Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pasti menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kami. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan jaminan kepada kami. Terima kasih buat firman dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong luputkan, bebaskan kami dari hukuman, dari wabah, sakit penyakit. Oh Tuhan Yesus, dari malapetaka apapun yang sedang melanda negeri kami ini. Tuhan, tolong kami. Oh, nyatakan belas kasihan-Mu. Sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-Mu di dalam nama Tuhan. Tuhan, pulihkan juga ekonomi negeri kami yang benar. Tolong kepada pemimpin kami Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden bersama seluruh jajaran, Wakil Presiden bersama jajaran, para menteri kami dan aparat dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua pulang menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus
mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.